Ya khairul anam antal murtaja ya umasiham isfalana ya. Masjid Gede ini bernama asli Masjid Kagungan Dalem Masjid Gede Karaton Ngayuk Yogyakarta Diningrat, yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773. Jadi 18 tahun setelah perjanjian Giyanti. Sebetulnya namanya bukan Giyanti, tapi desanya desa Janti, tapi dengan huruf Belanda karena tidak J itu dikali huruf G, jadi namanya Giyanti ya. Pada tahun 1773 mulai dibangun masjid ini, yaitu bagian dalamnya sebagai ruangan utama Masjid Gede ini. Dibangun selama 3 tahun sampai 1776 ya. Kemudian pada tahun 1776 mulailah dibangun serambi gede ini, serambi Masjid Gede. Nah, serambi Masjid Gede ini diberi nama Al-Mahkamah Al-Kabiroh ya. Al-Mahkamah Al-Kabiroh itu barangkali kalau dengan bahasa sekarang bisa diartikan sebagai Mahkamah Agung, karena memang dulu Masjid Gede ini dan Keraton Ngayuk Yogyakarta Diningrat itu menganut sistem kerajaan Islam, sehingga hukum-hukumnya juga menggunakan hukum Islam, sehingga untuk pengadilan tertinggi itu dilakukan di serambi Masjid Gede ini. Kenapa di Masjid Gede? Supaya hakimnya itu lebih karena lebih di tengah-tengah masjid, sehingga dia lebih merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga saat mengadili dia akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Nah, kalau dulunya itu adalah berupa bangsal, untuk saat ini sudah menjadi kayak gedung karena tertutup. Nah, untuk yang pada tahun ini ada revitalisasi dari keraton, masih infonya mau dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi masih menunggu tahap yang kedua. Nah, kalau mau lihat ke dalam, monggo silahkan bisa kita lihat ke dalam. Ini kan aslinya juga bangsal, terus jogongnya ada di belakangnya yang gitu ya. Jadi dulu itu bangsal terbuka, terus ini mulai dibangun untuk Kementerian Agama, itu sini mulai ditutup dengan pintu dan jendela dan bangunan-bangunan. Oke, di sini ada sebuah monumen syuhada fisabilillah yang didirikan untuk menghormati jasa-jasa beliau, para pejuang kemerdekaan dari Kampung Kaman ini yang membantu perjuangan TNI waktu penyerangan di Kota Baru. TKA Kauman Yogyakarta yang tadi disampaikan sama Bapak Gatot itu sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Dahlan, TK Islam pertama didirikan oleh Kiai Dahlan itu. Dan bangunan ini yang membentuk letter L ini adalah bangunan asli, cuma perbaikan aja, renovasi sedikit, tidak mengubah bentuk dari bangunan aslinya.
Bapak Ibu, kita mampir sejenak ini di masjid khusus untuk perempuan. Jadi ini khusus perempuan, di sini nggak ada jamaah yang laki-laki yang sholat di sini. Sholat wajibnya Bu, iya. Pengajian juga iya. Untuk azannya mengikuti dari azan masjid gede. Jadi begitu seperti azan, mereka akan ke sini. Nanti mau dimulai lebih dulu atau enggak, atau menunggu iqomah dari masjid, itu tergantung dari ibu-ibu yang di sini. Sekitar tahun 1900-an untuk bangunan ini. Jadi setelah dirobohkan, dihancurkan tepatnya, dibangun lagi sama Kiai Ahmad Dahlan dari istilahnya uang tabungannya Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Walidah. Jadi beliau itu Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah dua-duanya pahlawan nasional. Bukan karena Nyai Walidah itu istrinya, tapi karena memang beliau punya peran yang besar untuk Indonesia. Kalau Kartini itu punya gagasan-gagasan emansipasi, Nyai Walidah mewujudkannya secara nyata, membentuk sekolah perempuan, Aisyah, dan seterusnya. Bahkan kongres wanita pertama itu di Jogja, itu 50% dari Aisyah yang support untuk harus seperti itu. Jadi inilah makam Nyai Ahmad Dahlan, dan makam ini sebenarnya makam tua, makam untuk para abdi dalam di masa-masa awal Kauman ini ada, dan setelah itu makam ini sudah tertutup sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kemudian kenapa Nyai Ahmad Dahlan dimakamkan di sini? Karena pada saat itu masa perang kemerdekaan, ketika Indonesia menyatakan merdeka, Belanda itu kan istilahnya baper, nggak mau melepaskan Indonesia. Datang barang sekutunya, agresi militer 1, 2, dan seterusnya. Kauman ini karena tadi kampung pejuang, mendirikan namanya Askar Perang Sabil, APS, seperti yang tadi ada monumennya itu. Nah, karena Nyai Ahmad Dahlan meninggal di tahun 46, kondisi masih belum stabil, akhirnya tidak bisa dibawa ke makamnya orang Kauman. Itu biasanya kalau nggak di Kuncen, di Karangkajen. Makamnya Ki Ahmad Dahlan juga di Karangkajen, orang-orang Muhammadiyah juga banyak di Karangkajen. Tidak bisa dibawa ke sana, akhirnya oleh Sultan makam ini dibuka khusus untuk memakamkan Nyai Ahmad Dahlan dan beberapa pahlawan-pahlawan yang gugur waktu itu seperti Abu Bakar Ali, Kiai Wardani, itu ada makamnya di sini.